Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Angel dan narasumber kita Syana Salsabila. Langsung aja kita sapa. Halo, apa kabarnya? Kabar Sanas baik. Kabar baik ya. Apa kegiatan sehari-hari nih saat ini? Sibuk jadi mahasiswa aja ya Kak, dan mungkin ada kegiatan seperti sebagai duta genre dan ada usaha lainnya. Oke, nah Tribuners perlu diketahui ya, Syanas ini merupakan duta genre Sumut 2022 ya. Iya benar Kak Angel. Nah, tapi kita ini tanya-tanyanya bukan tentang duta dulu nih ya. Nanti dutanya belakangan kita bahas. Kita bahas dulu tentang usaha dari Syanas nih ya. Syanas katanya punya usaha ya? Iya benar. Boleh di-spill dulu dong apa nama usahanya? Oke, terima kasih Kak Angel. Kalau Sanas pribadi usahanya ada di bidang kuliner, terus sebagai talent juga. Dan ada beberapa usaha lagi. Mungkin pertama, tadi Sanas bilang di bidang kuliner, Sanas ada buka usaha namanya Jars Cokolade. Itu berupa makanan coklat di dalam jars gitu Kak. Nah, kenapa nih milih usaha kuliner untuk digeluti? Berarti Syanas ini lagi kuliah semester berapa? Semester 4 Kak. Oh, semester 4. Oke. Kenapa bidang kuliner? Karena gimana ya Kak, kayak kebutuhan sehari-hari aja gitu ya Kak. Apalagi ini ke coklat ya, hampir setiap segmentasi umur suka coklat gitu. Nah kenapa enggak Sanas buat makanan yang simple tapi enak gitu. Nah timbul Jars Cokolade ini. Oke, ini udah dimulai sejak kapan Sanas? Sanas mulainya masih baru, mungkin di pertengahan 2021 kemarin, 2021 ya benar. Oke, apa jangan-jangan Sana suka coklat juga berarti ya? Oh tentu ya Kak, apalagi perempuan ya. Iya betul, kalau bad mood langsung makan coklat ya. Coklat solusinya. Oke, nah Sana dapatkan ide jar coklat itu dari mana sih gitu? Idenya kemarin scroll TikTok ya Kak, jadi ada kayak nemu gitu inspirasi. Nah kemarin dia juga makanan tapi isinya bukan coklat, tapi dia di dalam jars gitu. Nah gimana Sanas mikir agar ini lebih simpel lagi nih isinya, yang nggak buat Sanas capek juga kan saat memasarkannya. Ya udah ternyata timbul lah jarsnya nih. Jadi isinya tuh kayak crunchy rice dicampur dengan coklat yang banyak gitu Kak. Dilumurin gitu iya, ya dilumurin. Oke, ini tersedia di mana aja Sanas? Mungkin ada Tribuners yang mau pesan langsung nih ya. Iya Kak Angel. Jadi Sanas jualnya via Instagram dulu ya Kak, di @jars.cokolade E-nya 2 gitu. Jadi di situ Sanas paparin deh apa-apa aja yang Sanas jual di sana. Oke, itu tadi tentang kulinernya. Sekarang kita bahas nih, bisa dibilang kan Sanas ini berarti entrepreneur juga dong ya? Insyaallah. Boleh ya. Oke, sekarang lagi kuliah, terus itu duta juga, duta genre Sumut, entrepreneur juga. Nanti fokus setelah tamat kuliah pengennya ke fokus mana dulu nih Sanas? Oke, setelah tamat kuliah ya Kak, kalau Sanas pribadi ya dan tentunya support orang tua, pengen ngelanjut dulu Kak ke kuliahnya Sanas. Jadi besar juga mimpinya Sanas, pengen ngelanjut kuliahnya ke luar negeri gitu. Amin. Kita doakan Tribuners semoga lanjut ke negara mana nih rencana? Goalsnya sih Turki ya Kak. Amin. Cocok, wajahnya cocok ya ke sana. Nah Sanas juga aktif ya di dunia MC gitu ya? Insyaallah iya. Oke, itu udah mulai sejak kapan Sanas aktifnya? Oke, kalau MC ya Kak, Sanas bisa bilang aktifnya mulai dari SMP. SMP? Pertamanya bukan jadi MC sih, sebenarnya jadi kayak protokol di sekolah gitu, pembawa upacara, apa maksudnya protokol upacara gitu-gitu ya Kak, dimulainya belajarnya dari situ sebenarnya. Nah SMA makin kayak diundang gitu kan di acara-acara tablik akbar atau acara keagamaan yang lainnya gitu sebagai pembawa acara gitu. Nah pas pindah di Medan, jadi Sanas tadinya Kak pindah dari Tapanuli Utara, Tarutung, baru 2 tahun lah di Medan. Nah di Medan udah tamat SMA, akhirnya ternyata potensi jadi MC ini agak lumayan besar gitu ya Kak. Terus Sanas asal lagi di organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Ya udah akhirnya beberapa teman relasi abang-abangan, kakak-kakaan nawari deh, Dek bisa nggak jadi MC di acara ini? Nah dari situ dia mulai satu gitu Kak. Oke. Pengalaman paling berkesan nih Syanas dari SMP sampai kuliah sekarang, nge-MC-in siapa nih? Nge-MC-in siapa? Tentu yang paling teringat itu saat nge-MC-in Pak Erick Thohir Kak di acara konferensi emas kemarin di Universitas Sumatera Utara. Di USU kemarin. Iya benar banget. Oke, kalau mungkin pengalaman yang paling unik mungkin ada nggak sih Sanas?
unik. Mungkin di pembawaan di pesta ya kak, MC Oke. saat pernikahan, MC wedding. Karena situ kita dapat banyak banget kejutan gitu, permintaan dari ahli bait atau dari tamu-tamu undangan untuk nyampein tahap apa gitu ya. Dan kita kalau pesta kan nggak boleh kayak formal gitu ya kak, Iya, betul, harus betul. Harus asik, asik gitu harus bawaannya ya. asik. Nah gitu, jadi kadang sampai riuh banget gimana. Jadi muncul kelucu-lucuan lah di situ. Oke, kalau Sanas ada nggak persiapan-persiapan sebelum nge-MC biasanya? Ya, tentunya persiapannya latihan dulu ya kak. Percaya diri gitu ya? Percaya diri, latihan dulu. Sanas mah biasanya latihannya di cermin aja gitu kan. Pertama kita minta dulu sama EO-nya rundown-nya seperti apa. Nah dari situ kita buat naskah pribadi, apa yang mau kita sampaikan, gimana penyampaiannya, ya udah kita latih-latih depan kaca dulu. Paling persiapannya itulah latih vokalnya, terus untuk penampilan juga paling utama ya kak. Berpenampilan baik nanti saat MC. Latih vokal, lalu penampilan juga, biar percaya diri juga waktu tampil gitu ya. Nah, Sanas tadi aku juga dengar nih ya, sekarang itu ada sanggar tari ya? Iya benar banget. Oke, boleh diceritain nih sama Tribuners, sanggar tarinya itu di mana? Oke, jadi saya juga masuk ke dalam sanggar tari. Sanggar tarinya ada di Kecamatan Medan Timur. Ini dinaungi langsung dari kantor camat Medan Timur. Jadi kita sebagai remaja-remaja yang ada di Kecamatan Medan Timur buat sanggar nih. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, acara-acara, sanggar kita nih untuk ditampilkan dalam acara itu gitu. Terbentuknya dari tahun 2020 sih kak, masih baru juga. Itu harus orang-orang yang pandai menarikah atau bebas gitu? Nah gimana? iya, jadi kita memanfaatkan apa ya kak, isi waktu luang juga untuk remaja-remaja yang ada di sana. Jadi kita juga ada pick air, tadi ada kaitannya di genre. Terus kita juga masukkan tentang nari untuk perempuan-perempuannya. Nah banyak juga yang tertarik, banyak yang bisa nari ternyata. Ya udah kita bentuk aja dari situ dan sama-sama latihan juga sih kak. Oke, berarti Tribuners yang ada di area Medan Timur boleh nih ke sanggar tarinya. Mungkin langsung aja ketemu Sanasnya di sana juga. Oke, Sanas juga seorang talent makeup. Sanas ini banyak profesinya nih Tribuners. Kita bahas satu-satu jadinya. Talent makeup itu gimana talent makeupnya? Nah, talent makeup yang biasanya kita lihat di Instagramnya MUA ya kak, itu yang kita lihat itu sebenarnya bukan kliennya, kebanyakan memang kliennya, tapi untuk testinya sebelum, testernya dulu sebelum ke pengantin ya, mereka biasanya pakai muse atau talent makeup. Nah itulah kita sebutannya muse talent makeup. Nah, biasanya kita di makeupin sama MUA yang ada di Medan, yaudah kita berpose untuk menjual hasil karya makeupnya si Mua ini tadi kayak gitu. Itu udah mulai sejak kapan Sanas? Sanas itu mulainya masih baru kak, di 2021 juga. Oke, di 2021 rata-rata Sanas memulai banyak hal banget, ya? Bener banget. Di masa-masa pandemi juga situ Sanas, betul ya? Dimana di masa pandemi pengennya di rumah aja ya kak, santai-santai, tapi Sanas pengennya ya udah explore makin banyak. Ini kan banyak tadi ya kak, ada nari, ada MC, ada jualan. Jadi pengen dicomot aja satu-satu, ngerasain gimana sih. Nambah-nambah pengalaman juga pastinya, betul ya. Oke, Sanas, motivator terbesar saat ini siapa nih yang paling bisa menyemangati Sanas sampai ada di titik sekarang? Oke, bisa dibilang orang tua memang pastinya. Ya kak. Iya, pastinya itu orang tua. Kakak Sanas yang paling support system banget, karena kami cuma berdua. Jadi apa-apa kendala Sanas biasanya ngadunya ke kakak nih daripada ke orang tua. Karena orang tua agak-agak rada segan gitu ya. Segan ya. Jadi banyak kan ke kakak, terus paling teman-teman deket Sanas gitu. Kalau influencer, Sanas terinspirasinya banget itu sama Kak Maudia Yunda. Dia sangat inspire banget sih Kak. Iya betul. Oke, Tribuners, tadi kita udah dengar ya banyak perjalanan dari Sanas. Itu mulai 2021 paling banyak ya Sanas yang memulai karirnya juga. Terus itu ada pengalaman-pengalaman menariknya dari nge-MC, terus itu jadi talent makeup. Talent makeup ini jarang loh ada Tribuners, setauku ya. Nggak tahu kalau setahu yang lain. Terus itu dari perjalanan Sanas itu tadi, mungkin apa sih yang berubah dari kehidupan Sanas, mungkin dari Sanas yang sebelumnya dengan yang saat ini? Apa nih perubahan dari dirinya? Perubahan mungkin makin meningkatnya kepercayaan diri ya Kak.
Sana sebenarnya anaknya tidak terlalu suka keramaian, lebih suka menyendiri sebenarnya. Tapi kalau Sanas bilang itu ke orang-orang nggak akan percaya gitu. Karena isi Instagram Anas juga dipenuhi sama bukan foto-foto diri Sana sendiri, tapi kayak rame-rame kegiatan-kegiatan. Tapi kalau Sanas ngomong nih ke orang, ya aku sebenarnya orangnya introvert gitu. Kayak Gak ada yang percaya. Nggak mungkin gak ada yang percaya. Tapi itu dia, kalau boleh jujur, memang Sanas orangnya lebih suka sendiri gitu, kesendirian gitu. Tapi dengan makin gimana ya Kak, makin kita makin besar ya, makin dewasa, ketemu banyak orang dan ternyata ketemu banyak orang itu lebih membuat kita mengenal diri kita Kak, dan nge-improve diri kita gitu ya. Oh ternyata aku kurangnya di sini, oh ternyata aku harus diperbaikinya ini gitu. Tapi kalau kita hanya berdiam diri kayak tadi, ya apa mau diubah dari kita gitu ya Kak, walaupun kita nggak suka ya udah harus dimasukin itu biar kita tahu rasanya gimana perubahan gitu ya. Perubahan paling besar yang Sanas rasakan itu apakah mungkin setelah menjadi duta genre juga? Pasti itu pengaruh terbesar banget Kak. Semenjak Sanas kenal genre ini, kayak udah banyak banget Sanas ngerubah banget nih. Sanas yang tadinya waktu masa-masa sekolah ya, SMP, SMA, tiba ke masa kuliah ini, apalagi masuk ke duta genre itu berubah banget sih Kak. Berubahnya dari mana? Dari relasi mungkin. Kita ketemu orang pejabat-pejabat sekarang gitu ya Kak. Yang tadinya circle kita udah kawan-kawan sekolah aja gitu. Terus kita ketemu banyak orang juga tadi, banyak pengalaman kayak ke kelurahan-kelurahan, ke desa-desa, kampung-kampung, sekolah-sekolah. Kayak kita udah jalanin itu buat sosialisasi tentang genre. Jadi ya udah makin ketemu banyak orang, makin kenal aja lebih mengenal diri sendiri pastinya. Nah, untuk itu kan perlu kita percaya diri ya Sanas ya. Mungkin banyak ada tribuners juga yang merasa kurang percaya diri nih. Langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan mungkin untuk bisa tampil percaya diri juga? Buat langkah-langkah awalannya itu gimana ya? Kita yakin aja dulu kalau kita ini dilahirkan sama orang tua kita dari Tuhan Yang Maha Esa itu nggak sia-sia gitu. Kita ini punya potensi masing-masing yang udah dititip lah sama kita. Tugas kita apa? Ngasahnya gitu ya Kak. Nah, ya udah buat ningkatin kepercayaan diri itu tadi kenali dulu siapa diri kita. Jangan nganggap kita ini nggak ada apa-apanya. Kita aja itu yang belum nemuin itu diri kita siapa. Nah, untuk nemuin itu gimana? Cari lingkungan yang memang baik untuk kita. Yang positif. Untuk kita yang positif. Nah, ya udah gini tuh Kak. Mungkin itu ya. Itu tadi tribuners dari Sanas untuk bisa melatih kepercayaan dirinya, mungkin bisa menjadi lebih pede juga tampil di mana-mana aja kayak Sanas. Oke. Sanas, perjalanan ini udah di usia muda udah cukup banyak nih ya. Target-target apalagi yang akan dicapai ke depannya nih? Masih banyak pastinya. Masih banyak banget pastinya Kak. Target ya Kak untuk kuliah ini semoga bisa lulus cepat ya Kak, dengan hasil yang memuaskan, bukan buru-buru, tapi dengan hasil yang memang memuaskan gitu, dan melanjutkan dan mendapat pekerjaan yang baik dan sesuai dengan potensi Sanas nantinya. Dan untuk usaha-usaha Sanas semoga kedepannya bisa Sanas kembangkan dan lebih dikenal banyak orang lagi gitu. Dan mungkin ada mengeluarkan kulineran yang lain lagi? Insya Allah, karena kita membutuhkan juga ya Kak, kalau kita gimana ya, biar ngebangun SDM juga gitu. Betul. Semoga bisa merekrut juga. Iya, kan? merekrut, benar banget. Nah, balik lagi kita ke duta genre Sumatera Utara. Sebagai Sanas nih, dinobatkan nih ya sebagai duta genre Sumatera Utara. Gimana nih perasaannya? Duta genre ini Sanas luncurnya dari tahun 2020 ya Kak. Alhamdulillah pertama menjadi runner up 2 duta genre Kota Medan di tahun 2020. Karena 2021 kita pandemi, kosong tuh pemilihan di Medan atau di seluruh Indonesia kosong. Nah di 2022 ini buka lagi pendaftarannya. Alhamdulillah lah dengan pengalaman semasa di Kota Medan dengan sosialisasi tadi menjadi runner up 1 duta genre Kota Medan Sumatera Utara gitu ya Kak. Perasaannya bahagia, campur aduk sih, tapi beratnya ada pasti ya Kak, karena kita sebagai role model ya Kak. Contoh apalagi Sanas fokusnya ke remaja nih. Pastinya apa yang Sanas posting, apa yang Sanas lakukan itu akan jadi perhatian oleh orang. Ya, karena kita sebagai percontohan gitu, sebagai kita duta dari Dinas BKKBN gitu, untuk mensosialisasikan daripada 3 permasalahan yang ada sering terjadi di remaja gitu.
mungkin 3 permasalahan itu bisa jadi program Sanas juga ya? Apa-apa aja itu Sanas? Oke. Jadi kita kenalnya triad KRR di genre ini, ada salam genre namanya. Ini katanya zero tolerance terhadap 3 hal, pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Ini kan 3 hal yang seringkali menghantui masa remaja ya Kak, menghantui masa remaja. Jadi kami hadir sebagai duta genre untuk, yuk kita pasti bisa menghindari 3 hal ini gitu. Dengan cara apa? Lebih fokusin lagi tuh ke pendidikan, karena kita punya transisi kehidupan ya Kak. Kita punya pendidikan harus dilanjutkan setinggi-tingginya, mencari pekerjaan yang sesuai potensi kita, melanjutkan kehidupan berkeluarga nanti, bermasyarakat, dan mempraktikkan pola hidup sehat dan bersih. Kayak gitu Kak. Itu dia Tribuners yang saat ini Sanas terapkan juga, dan program-programnya di Duta Genre Sumatera Utara 2022. Nah, tadi kan udah cerita banyak nih ya Tribuners, pengalaman-pengalaman, terus itu apa-apa aja kegiatan Sanas. Mungkin boleh dibagikan nih Sanas, gimana sih cara Sanas memanage waktunya? Mungkin tadi kan banyak ya kegiatannya, terus itu gimana cara me time-nya? Boleh dijelaskan nih kepada Tribuners. Iya, terima kasih Kak Ijal. Kalau untuk manage waktu, tentu Sanas punya buku schedule ya Kak, untuk nyatet apa-apa aja nih next kegiatan yang bakal Sanas lakuin gitu. Nah, dari situ kalau ada yang tabrakan, biasa Sanas lebih prioritaskan first priority, mana yang paling tinggi prioritasnya gitu. Bukan maksudnya mengkesampingkan yang lain atau tidak memperdulikan, tapi kita memang gara-gara kebetulan tabrakan gitu ya Kak. Jadi kita harus perhatikan mana yang paling utama dulu gitu. Nah, untuk manage-nya seperti itu, untuk cari me time-nya Sanas, ada pasti me time-nya Kak, nggak sibuk-sibuk. Nggak sibuk-sibuk kali ya. Karena alhamdulillahnya kita kuliah juga lagi daring ya Kak, karena pandemi ini belum masuk banyak ke kampus, ya udah jadi lebih banyak waktu luang gitu untuk ngebagi-baginya. Oke, biasanya me time Sanas ngapain nih? Me time Sanas suka jalan-jalan sih Kak. Iya, jadi kayak muter-muter kota aja itu udah me healing ya? Udah healingnya Sanas ya. Oke. Nah Sanas, aku penasaran nih, sebagai duta genre Sumut 2022, mungkin boleh dijelaskan kepada Tribuners, Sanas di situ ngapain aja sih? Mungkin boleh dijelaskan nih. Di duta genrenya ya Kak, di duta genrenya itu kita sebagai sambung tangan daripada dinas DP2KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, itu untuk bagian dinas. Disitulah Sanas kemarin saat menjabat sebagai runner-up 2 Duta Genre Kota Medan. Nah sekarang untuk tingkat provinsi, kita dinaungi oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, jadi badan dia untuk tingkat provinsi. Cakupannya tentu lebih luas lagi ya Kak, ke kabupaten-kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kita ngapain aja? Kita memberi penyuluhan kepada teman-teman. Kita biasanya di usia, dikatakan genre itu generasi berencana ya. Ya, segmentasi usianya itu dari usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Inilah target kita. Tapi bukan hanya untuk remaja aja, kita juga sering melakukan sosialisasi kepada anak-anak, kepada orang tua bahkan lansia. Namun fokusnya kita ya sebagai remaja itulah di usia 10 sampai 24 tahun untuk memberitahu soal apa, mensosialisasikan soal apa, yaitu tentang 4 substansi yang ada di genre Kak. Tentang kependudukan, ada tentang life skill, tentang kehidupan berkeluarga nanti, dan ada tentang KESPRO, kesehatan reproduksi gitu Kak. Oke, itu berarti Sanas sering keliling-keliling ke kabupaten-kabupaten kota gitu ya? Insya Allah, iya. Karena kita duta genre provinsi masih baru, jadi pengalaman waktu di Medan lah Sanas banyaknya, itu ke kecamatan-kecamatan yang ada di kota Medan. Oke. Gitu biasanya Sanas memberitahukannya kepada remaja-remaja gitu ke sekolah-sekolah kah atau kemana nih? Banyak ya Kak, ada ke sekolah-sekolah juga, terutama ke SMP nih lebih seringnya kita, karena remaja banyak kan SMP SMA ya Kak, SMP SMA lah. Lalu ke kampung-kampung KB, jadi kita di setiap kecamatan ini ada khusus kampung KB-nya nih Kak, kayak prioritas untuk kampung KB. Nah itu sering kita lakukan sosialisasi di sana oleh remaja-remaja yang di sana. Terus kita sering ke desa-desa yang agak perbatasan gitu ya Kak, karena kita tahu bersama pasti banyak ditemui di sana permasalahan remaja ya, apalagi kurangnya akses pendidikan dan pengetahuan. Jadi hadirnya kita di situ bukan hanya duta genre aja, semua duta memang pasti berniat
itikat baik buat memberikan pendidikan yang baik kepada orang lain yang tidak didapatkan di sekolah gitu Kak. Kayak apa? Kayak life skill tadi, keterampilan hidup gitu, karena tidak kita dapatkan gitu di sekolah. Oke, menurut Sana sejauh ini gitu anak remaja saat ini udah banyak yang sadar belum sih tentang 4 hal itu tadi, atau 3 atau 4 hal Iya, tadi? 4 hal ya. Iya. Diperhatikan sih mungkin 50-50 ya Kak. 50-50 ya. Karena kita tahu juga ya Kak, makin naik zaman makin menipis juga nih, kayak mana ya, kesadaran, iya, apalagi makin masuknya budaya-budaya asing gitu, sehingga kita meninggalkan si budaya kita ini gitu kan Kak. Jadi tergantung sama gimana ya, lokasi atau lingkungan juga sih Kak. Lingkungan, kadang kita menemukan juga permasalahan-permasalahan yang seperti saya sebutkan tadi tentang masih remaja tapi telah terjerumus dalam nafza, ketergantungan narkoba, seperti itu kan Kak. Terus pernikahan dini yang masih usia belasan tahun tapi sudah menikah, bahkan mempunyai anak sudah. Itu karena apa, kita sebutnya di genre itu KTD, kehamilan tidak diinginkan gitu Kak. Jadi hamil di luar nikah. Jadi kita lumayan sering menemukan, bukan hanya mendengar beritanya, melihatnya langsung juga ya. Lumayan sering lagi dengan sosialisasi yang kita lakukan. Jadi ya dari situ kita dapat bukti nyata, wah bahwasanya memang benar nih, hantu-hantu, maksudnya masalah-masalah yang ada di sekitar ini memang nyata adanya gitu. Jadi kita memang harus lebih aware gitu sama lingkungan kita, apakah jangan-jangan bahkan di lingkungan atau gangnya kita ada nggak ya indikasi masalah itu. Betul, jadi ya udah, kita di apa ya, tugas kami sebagai duta genre lebih menyokong atau mendorong anak remaja-remaja agar lebih aware tadi Kak, jangan apatis lah gitu ya Kak. Nah itu tadi Tribuners, berarti di Sumut ini 50-50 ya. Iya. Berarti kita dan sekeliling kita juga harus lebih aware juga nih, seperti yang Sana tadi bilang. Nah ngomong-ngomong nih Tribuners tentang duta genre Sumut, aku penasaran nih prosesnya itu gimana nih? Mungkin ada Tribuners yang pengen menjadi seperti Sanas. Iya pasti banget. Teman-teman boleh melihat secara lengkap info-info tentang duta genre di @forumgenresumut, atau juga boleh di Forum Genre Kota Medan, atau bahkan di Genre Indonesia, karena di sana teman-teman sekalian bakal lihat banyak banget informasi materi tentang genre. Bagaimana prosedurnya? Kita genre ini ada wadahnya teman-teman, namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah di sini nih tempat-tempat anak genre saling bertukar pikiran sambil saling memberikan informasi dan mengasah skill seperti itu. Nah untuk menjadi seorang dutanya sendiri, biasanya kita setiap tahun membuka pendaftaran. Boleh dilihat di akun Instagram tadi kapan nih kira-kira pendaftarannya buka. Nah teman-teman tinggal ikuti aja tuh langkah-langkah atau persyaratan awal untuk mendaftar, seperti surat-surat dan lain-lain. Nah terus nanti kita kalau sudah selesai di pendaftaran surat-surat itu bakal ada live audisi. Kita di situ tampilin bakat gitu, dan ada wawancara juga. Nah ketika udah dinyatakan lulus dari audisi itu, masuk deh biasanya 50 besar Kak setiap tahun, 25 pasang, 25 laki-laki, 25 perempuan. Nah di situ kita jalanin karantina selama 3 hari. Nah di situ kita karantina, pelatihan, penilaian, banyak kelasnya lah di situ. Akhirnya masuklah kepada malam grand final untuk menentukan dutanya. Oke, waktu malam ada tadi penampilan itu ya, iya. penampilan bakat. Iya. Sanas menampilkan apa nih? Kalau ketika audisi Sanas nampilin karena Sanas agak bingung kemarin ya Kak, mau nampilin apa, nari bisa gitu kan Kak. Kebanyakan yang ditahu ya. Mau nge-MC kayak semuanya pasti bisa nge-MC gitu loh Kak. Semuanya pasti bisa nge-MC. Terus ngapain ya? Terus Sanas mikir apa ya udah. Akhirnya Sanas bacain puisi yang Sanas tulis sendiri kemarin. Gitu. Baca puisi nih penampilan bakatnya. Iya, bacain puisi yang Sanas tulis sendiri kemarin. Tentang apa tuh? Kemarin Sanas tentang perasaan sih Kak. Oke, tentang perasaan. Iya. Ya udah, terus kami ketika karantina juga ada, bukan sendiri-sendiri. Jadi kita dikelompokkan untuk penampilan bakat. Kemarin kita kayak bikin musikalisasi puisi gitu juga. Kayak seru banget lah kemarin tampilin bakatnya, teman-teman juga pada hebat-hebat banget. Hebat ya, out of the box semua bakatnya. Oke.
pasti asik dong ya selama karantina ini. Asik banget. Pengalaman apa sih paling berkesan selama karantina, Sanas? Pengalaman paling berkesan gimana ya Kak? Bertemu dengan teman-teman yang berbeda kultur gitu ya, karena kita dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara, walaupun kita mendominasi suku Batak, Melayu dan lain-lain, tapi kayak kerasa aja itu berbedanya gitu. Kayak gimana kehidupan di Labura, kehidupan di tebing, kehidupan di Taput gitu ya Kak. Jadi kita ngumpul jadi satu, bertukar pikiran, jadi itu seneng banget sih membahas ya bagaimana sih remaja di kabupaten kalian gitu. Oke. Itu tadi Tribuners cerita-cerita serunya selama di karantina 3 hari ya karantinanya. Berarti setelah karantina di malam hari ketiga ya? Iya, hari Di terakhir. hari terakhirnya itu grand final. Nah itu tadi Tribuners info mengenai proses untuk pemilihan dutanya. Mungkin boleh dicek di Instagram yang seperti Sanas katakan tadi. Mungkin sekian. Nah Tribuners, kita udah banyak nih ya bahas dan asik sekali cerita sama Sanas tentang kuliah, terus itu tentang bisnis, terus tentang talent makeup, lalu ada MC, sanggar tari. Wah, Sanas ini anaknya produktif sekali nih Tribuners. Nah Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali nih Sanas kita harus pamit diri ya, udah 30 menit menemani Tribuners semuanya. Sanas terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Semoga kisahnya bisa menginspirasi Tribuners yang menonton saat ini. Tribuners jangan lupa nonton Smart Gen setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Kami berdua pamit undur diri, aku Angel dan narasumber kita. Saya Sanas Salsabila. Pamit undur diri, dadah.